February 14, Indonesia will hold presidential and vice presidential elections. The new faces are expected to provide breath of a fresh air along with the new hopes after 2 years leadership of the same president. Let's see the public's expectations and hopes for the upcoming elections and the state leaders. The quinquennial political contest become compelling since Indonesia will see new figures leading the highest office. After 2 periods, 2024 is the last year for President Joko Widodo's term, opening possibilities of different and new policies under his successor. Mungkin harapannya ya dari ketiganya memberikan yang terbaik lah untuk rakyat. Mungkin pemilu itu waktu dan tempat di mana kita bisa menggunakan hak suara kita untuk memilih pemimpin negara kita ke depannya. Ya pemilu kan untuk pemilihan pemimpin negara ya, dan setiap negara menurut aku harus ada pemimpin. Harapannya untuk calon presiden ke depannya, semoga lebih memikirkan rakyat kecil dengan cara menurunkan atau mengurangi harga BBM yang sekarang sudah menjadi bagian sehari-hari mahasiswa gitu. Untuk harapannya sendiri untuk calon-calon presiden ke depannya mungkin dapat lebih mendengar lagi aspirasi masyarakat ke depannya seperti kita mahasiswa ataupun masyarakat umum seperti biasanya, dan mungkin dapat melanjutkan beberapa program yang dianggap telah telah lancar dan telah berjalan dengan baik. Yang pertama, keberadaan calon presiden menjadi representatif apa yang menjadi harapan bangsa dan negara Indonesia ke depan. Mulai dari keberlangsungan kehidupan, keberadaan Indonesia ke depannya, termasuk bagaimana kemampuan presiden untuk bisa menjawab berbagai permasalahan dan juga tantangan ke depan. In my point of view, I conclude that the next leader of Indonesia not only need the competence or not only talking about the domestic issues as a priority, but also have to be well adaptive to the situations and the dynamics that happen in the region. Official debate sessions prepared by KPU or General Elections Commission become the arena, the stage for 3 state leadership pairs to try and win the heart of the public. The public will decide from what they see, hear, and feel to elect for the pair with competency and highest integrity for the nation, who are more than just words and campaign promises. Future leaders who will provide concrete actions for the good of the people. Saya harapkan adalah kita mempunyai presiden yang betul-betul bisa menjadi contoh ya. Harapan juga bahwa pemilu itu dilakukan secara damai ya. Damai dalam arti tidak ada intimidasi terutama dari pihak-pihak yang mempunyai sumber-sumber untuk bisa membuat pemaksaan-pemaksaan baik itu secara modal maupun secara fisik atau menakut-nakuti. Itu yang kita hindarkan sehingga masyarakat betul-betul secara bebas menentukan pilihan politiknya. Kalau menurut saya adalah pemimpin ke depan Indonesia itu adalah, saya berpikir adalah mereka yang kemudian bisa dengan mudah menurunkan misinya, mengimplementasikan misinya di tengah-tengah masyarakat dan kemudian didukung oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka memiliki ketegasan di dalam maupun keluar. Artinya ketegasan ini dibutuhkan karena mau tidak mau setiap kebijakan yang ada di dalam tentunya akan berpengaruh kepada kondisi di luar atau sebaliknya. Ini kan yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah ya mereka harus bersih
dan memastikan bahwa orang yang dipilih ini bersih, tidak memiliki kepentingan, ya, baik itu kepentingan golongan atau kepentingan yang lain. Ini menurut saya kredibilitas yang ya harus dibangun dari sekarang. The voting events draw near. 2024 general elections will be the moment to determine the state's political directions for the next 5 years. In fulfilling the high expectancies and aspirations of the public for democracy, there are several challenges which must be overcome in welcoming the 2024 general elections. Negara ini kan negara demokrasi ya, dan sebenarnya hierarki tertingginya itu juga ada di rakyat. Jadi untuk menentukan pemimpin juga rakyat itu sangat berpengaruh besar. Mungkin pemilu itu waktu dan tempat di mana kita bisa menggunakan hak suara kita untuk memilih pemimpin negara kita ke depannya. Menurut aku pemilu itu sebagai ajang aspiratif dan demokratis. Yang menurut saya kan pemilu itu sendiri adalah pemilihan umum, sehingga ini menjadi mungkin puncak dari kontestasi demokrasi itu sendiri, sehingga pemilu ini sangat penting karena kelak akan menentukan nasib bangsa ke depannya. Mungkin seperti itu. Pemilu bukan hanya menjadi sebuah proses politik, bukan hanya menjadi proses pemerintahan, tapi pemilu juga menjadi salah satu proses keberlanjutan kehidupan dan juga peradaban di masa yang akan datang. The elections, it can be a manifestation of democracy development that happened in Indonesia. So Indonesia can claim itself to become a role model in the development of democracy in the regions. As time goes by, having experienced previous general elections, the people of Indonesia have grown mature in democracy. All expected that the rotations of state leadership in Indonesia will proceed safely, peacefully, just and fair, as according to the people's will. That the political parties, general elections organizing committee, and the community shall work hand in hand to defeat the challenges, to achieve hopes and aspirations. The 5-year political contestation becomes interesting because after quite a while, after 2 terms to be exact, Indonesia will vote on new leadership, which may offer the nations new experiences due to the changes on policies. The question is, who is the fittest and most suitable to sit on the highest office? The decision is on the hands of the people.